Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang ilmu al-jar wa al-ta'dil. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ainin Munawaroh dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Langsung saja, yang pertama saya akan menerangkan tentang pengertian dari ilmu al-jar wa al-ta'dil. Al-jar menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatannya sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. At-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Yang lebih jelasnya, pengertian dari ilmu al-jar wa al-ta'dil yaitu ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Selanjutnya adalah kegunaan dari ilmu al-jar wa al-ta'dil. Ilmu al-jar wa al-ta'dil dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatan mereka harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Adapun informasi jar dan ta'dilnya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu yang pertama, popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil atau rawi yang mempunyai aib. Bagi yang sudah terkenal di kalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan keadilannya. Begitu juga dengan perawi yang terkenal dengan kefasikan atau dustanya, maka tidak perlu lagi dipersoalkan. Yang kedua, berdasarkan pujian atau pentarjihan dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil mentakdirkan seorang rawi yang lain yang belum dikenal keadilannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatannya bisa diterima. Begitu juga dengan rawi yang ditarjih, bila seorang rawi yang mentarjihnya, maka periwayatannya menjadi tidak bisa diterima. Sementara orang yang melakukan ta'dil dan tarjih harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, haruslah orang tersebut alim atau berilmu pengetahuan, bertakwa, waro', yaitu orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat, dosa-dosa kecil dan makruh, jujur, belum pernah dijar, menjauhi fanatik golongan, dan yang terakhir, mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentarjihkan. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka periwayatan tidak diterima. Sebab-sebab perawi dikenakan jar dan ta'dil. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip Hasbi, bahwa sebab-sebab yang menjadikan aibnya seorang perawi itu banyak, tetapi semuanya berkisar di sekitar 5 macam saja. Yang pertama, bid'ah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Orang yang disifati dengan bid'ah ada kalanya tergolong orang yang dikafirkan dan ada kalanya orang yang difasikkan. Yang kedua, mukhalafah, yaitu menyalahi periwayatan orang yang lebih thiqat. Yang ketiga yaitu ghalat, yaitu banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Yang keempat, jahala al-hal, ialah tidak dikenal identitasnya. Dan yang terakhir, dakwa al-inqita, ialah diduga keras sanadnya terputus. Tingkatan-tingkatan al-jar wa al-ta'dil. Para perawi yang meriwayatkan hadis bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilannya, kedobitannya, dan hafalan mereka.
Di antara mereka, ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah, padahal mereka orang yang adil dan amanah. Serta ada juga yang berdusta dalam hadis. Maka Allah menyingkap perbuatannya ini melalui tangan para ulama yang sempurna pengetahuan mereka. Oleh karena itu, para ulama menetapkan tingkatan jar dan ta'dil dan lafal-lafal yang menunjukkan pada setiap tingkatan. Untuk tingkatan at-ta'dil ada 6 tingkatan. Tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti fulan kepadanya lah puncak ketepatan dalam periwayatan atau fulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya. Tingkatan kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kethikohannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafadz maupun dengan makna, seperti thikotun thikoh atau thikotun tsab. Tingkatan ketiga yang menunjukkan adanya penthikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti thikoh, tsab, dan hafidz. Tingkatan keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian, seperti ma'mun, dipercaya, mahalluhu asyidik, ia tempatnya kejujuran, atau la ba'sa bihi, tidak mengapa adanya. Tingkatan kelima yang tidak menunjukkan adanya penthikohan ataupun celaan, seperti fulan syaikh, fulan orang syaikh, ruya anhul hadis, diriwayatkan darinya hadis, atau hasanul hadis, yang baik hadisnya. Tingkatan keenam yaitu isyarat yang mendekati celaan atau jar, seperti solihul hadis, hadisnya lumayan, atau yuktabu hadisuhu, ditulis hadisnya. Hukum tingkatan-tingkatan at-ta'dil. Untuk 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujjah, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedobitan mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para thikoh yang dobit. Jika sesuai dengan hadis mereka, maka bisa dijadikan hujjah, dan jika tidak sesuai, maka ditolak. Sedangkan untuk tingkatan keenam tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak dobit. Selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan al-jar. Tingkatan pertama yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar, seperti layinul hadis, lemah hadisnya, atau fihi maqal, dirinya diperbincangkan. Tingkatan kedua yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujjah, atau ia mempunyai hadis-hadis yang mungkar. Tingkatan ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan do'if jiddan, atau do'if sekali, atau tidak halal periwayatan darinya, atau laisa bisyai'in, tidak ada apa-apanya. Tingkatan keempat yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti fulan muttaham bil kadzib, dituduh berdusta atau dituduh memalsukan hadis atau mencuri hadis. Tingkatan kelima yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti kazab, tukang dusta, atau wadok, pemalsu hadis, atau yadok, dia memalsukan hadis. Tingkatan keenam yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan, seperti fulan orang yang paling pembohong, atau ia adalah puncak dalam kedustaan. Hukum tingkatan-tingkatan al-jar. Untuk 2 tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja, dan tentunya
orang untuk tingkatan kedua lebih rendah kedudukannya daripada tingkatan pertama. Sedangkan 4 tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh ditulis, dan tidak dianggap sama sekali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.